Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini, di malam Jumat yang mulia, kita kembali dalam kajian syarah Riyadhus Shalihin dalam kitab Nuzhatul Muttaqin yang rutin kita laksanakan setiap malam Jumat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keafiatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kajian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita kirimkan kehariban junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan terlimpah kepada kita umatnya yang sampai saat ini tetap istiqamah menjalankan ajaran yang dibawa oleh beliau. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita juga beroleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian di Nutizen TV kita malam hari ini kerjasama dengan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia masih dalam tema yang pada hari-hari sebelumnya atau pada minggu-minggu kemarin, yakni tentang bab wasiyah bin nisa. Babul wasiyah bin nisa. Bab berwasiat kepada perempuan. Di bagian pertama kita sudah membahas tentang bagaimana tentang penciptaan perempuan atau penciptaan wanita. Kemudian pada bagian yang kedua di malam Jumat yang lalu kita berbicara tentang bagaimana cara berwasiat kepada wanita atau berbuat baik kepada wanita. Dan tentunya ini ditujukan kepada para suami terhadap istrinya. Pada malam hari ini, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang terakhir atau bagian yang ketiga. Ini merupakan bagian terakhir dari bab tentang al-wasiyatu bin nisa. Babul wasiyati bin nisa, bab tentang wasiat terhadap perempuan atau wanita. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bagian terakhir ini kita akan berbicara tentang hak-hak wanita atau hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh para suami. Ini penting kita sampaikan kajian malam hari ini karena bicara tentang hak dan kewajiban istri, biasanya selama ini istri itu selalu dituntut untuk melaksanakan kewajibannya kepada suami. Istri dituntut untuk berbuat baik kepada suami. Sehingga ini sudah sering kita dengarkan dalam pengajian-pengajian, dalam ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para penceramah, para da'i, para mubaligh tentang
bagaimana seharusnya seorang wanita itu berbuat baik kepada suaminya. Tetapi kajian kita malam hari ini, kita berbicara tentang bagaimana suami memenuhi hak istrinya atau kewajiban suami terhadap istrinya. Dan ini sangat penting diperhatikan oleh para suami di mana saja berada. Ya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Jadi ayat ini memberikan penekanan, penegasan bahwa hak yang diterima oleh perempuan itu semestinya sebanding dengan kewajiban yang dia jalankan dalam rumah tangganya. Ini maksudnya apa? Maksudnya ketika istri telah menunaikan kewajibannya dengan sempurna, maka semestinya dia juga harus mendapatkan haknya secara sempurna dari suaminya. Jadi dia harus mendapatkan hak yang sama dengan kewajiban yang dia tunaikan. Makanya dalam ayat ini katakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mithlu itu sebanding, seimbang, sama. Dan ini adalah penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang hak yang semestinya diterima oleh perempuan dari suaminya. Keseimbangan antara kewajiban suami, hak yang harus ditunaikan suami dengan kewajiban yang dilaksanakan oleh istrinya. Ini yang penegasan yang pertama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang hak istri, hak seorang wanita dari suaminya, di dalam kitab ini mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa linisaikum alaikum haqqa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi kalian itu ada hak-hak wanita atau perempuan atau istri-istri kalian yang harus kalian tunaikan. Walinisaikum alaikum haqqa. Demikian pula bagi wanita ada hak-hak kalian yang mereka juga harus tunaikan. Jadi ada hak perempuan yang harus ditunaikan oleh suami dan ada juga hak suami yang harus ditunaikan oleh perempuan. Ala haqqahunna alaikum. Adapun ketahuilah bahwa hak-hak perempuan atau hak-hak wanita yang terhadap kalian itu yang harus kalian penuhi adalah an tahsinu ilaihinna min kiswatihinna wa ta'amihinna, yaitu an tahsinu ilaihinna, berbuat baik kepada mereka. Jadi berbuat baik kepada para istri. Wa kiswatuhunna, dan memberi mereka pakaian, wa ta'amihinna, dan memberi mereka makanan. Jadi ini ada dua hal yang harus ditunaikan oleh sang suami terhadap istrinya, dan ini adalah hak istri. Pertama adalah istri itu punya hak untuk dipergauli dengan baik, diperlakukan dengan baik. Yang kedua, istri punya hak untuk diberi pakaian dan diberi makanan, atau dengan bahasa lain
berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Dapatkan nafkah dari suaminya. Dengan demikian, kewajiban memberi nafkah itu berada di tangan suami, bukan di tangan istri. Bukan menjadi kewajiban istri memberi nafkah, akan tetapi menjadi kewajiban para suami. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa wujubu nafaqatil zaujati wa kiswatiha 'ala rajuli fi hududil istita'ati inda adami nusyudhi. Ya. Di sini disebutkan bahwa wujubi nafaqati zaujah, kewajiban menafkahi istri, wa kiswatiha 'ala rajuli, dan memberinya pakaian terhadap para suami fi hududil istita'ah, sebatas kemampuan atau sesuai dengan kemampuan, inda adamin nusyuz, ketika istri tidak berlaku nusyuz atau tidak durhaka kepada suaminya. Nah, maka pada saat istri itu melakukan kebaikan, ketaatan kepada suaminya, tidak berlaku nusyuz, maka ada kewajiban suami terhadap istrinya, memberi nafkah, memberi pakaian. Dan ini kewajiban suami. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga disebutkan, dalam kitab ini juga disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqa zaujati ahadina alaihi, apa ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak, ya, apa hak seorang wanita atau istri-istri kami, ya, itu pertanyaannya, ya, apa hak wanita atau istri yang harus kami tunaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, an tut'imaha idza ta'imta, an tut'imaha idza ta'imta, memberi mereka makanan ketika engkau makan. Jadi beri mereka makanan pada saat engkau makan. Wa taksuha idza tasaita, dan beri mereka pakaian ketika engkau memakai pakaian. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah mereka. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekkan mereka. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memisahkan mereka illa fil bait, kecuali di dalam rumah. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ketika sahabat Muawiyah bin Haidah bertanya kepada Rasulullah, apa hak perempuan, maka Rasulullah menjawab bahwa beri mereka pakaian ketika, beri mereka makanan ketika engkau makan, beri mereka pakaian ketika engkau berpakaian, jangan memukul wajah mereka. Ini pembahasan kita kemarin sudah selesai ini, tentang kita dilarang untuk memukul wajah wanita atau istri. Itu pun kalau dalam keadaan ketika mereka sudah dinasihati tidak bisa, kemudian sudah berpisah ranjang juga tidak bisa, maka yang dilakukan adalah memukul mereka dengan
bidarbil yasir, pembahasan kita kemarin ya, dengan pukulan yang ringan. Bahkan para ulama itu ketika membahas tentang bagaimana memukul wanita dengan pukulan yang ringan itu bukan menggunakan tongkat atau cambuk, tapi yang digunakan adalah kayu siwak. Jadi siwak yang kecil itu yang dipakai untuk menyikat gigi, itulah yang dipakai untuk memukul. Berarti memang pukulannya sangat ringan karena yang dipakai cuma kayu yang kecil, kayu siwak. Seperti itu. Disebutkan lagi bahwa la tuqabbih, jangan menjelek-jelekan mereka, kemudian jangan memisahkan mereka kecuali dalam rumah. Maksudnya pada saat mereka ada keinginan terhadap suaminya itu tidak dilayani, itu sama dengan memisahkan diri di dalam rumah. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada di situ ada kata la tuqabbih, jangan melakukan keburukan kepada mereka, qabaha ya, qabaha yuqabbihu ya, melakukan keburukan. Ini dimaknai dengan, dalam kitab ini disebutkan yang makna la tuqabbih wala taqul qabbahakillah ya, qabbahikallah, itu artinya qabbahakillah artinya semoga Allah menjelekkan keadaanmu, semoga Allah memburukkan keadaanmu. Ini tidak boleh dikatakan gitu kepada istri. Atau dengan kata lain, tidak boleh melaknat istri dengan sesuatu yang tidak baik. Dengan sesuatu yang tidak baik. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberi makanan, kewajiban memberi pakaian yang telah disampaikan tadi, yang juga merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, ada kewajiban-kewajiban yang lain bagi para suami terhadap istrinya. Ini sangat penting untuk kita kaji pada malam hari ini. Pertama, hendaklah suami itu mempergauli istrinya dengan baik. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para wanita itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kewajiban untuk mempergauli, untuk berbuat baik kepada istri adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para suami. Ini dalam surah An-Nisa ayat 19. Di dalam hadis yang lain, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa khiyarukum linisaikum. Jadi orang yang terbaik di antara kalian itu adalah, kata Rasulullah, adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Jadi ukuran kebaikan itu ditentukan dari kebaikan seorang suami terhadap istri. Ini semestinya harus diperhatikan oleh para suami terhadap istrinya. Jadi khiyarukum linisaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Sahabat-sahabat muslim, itu yang pertama, kewajiban seorang suami untuk mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah menunaikan hak istri sebanding dengan kewajibannya. Sama dengan penjelasan pertama tadi. Jadi seorang suami harus menunaikan hak istri itu sebanding dengan kewajiban yang ditunaikan oleh istri kepada suaminya. Jadi kalau kita misalnya memberikan nilai, kalau istri itu melakukan kewajibannya dinilai dengan 10 atau 100, maka suami juga ketika melakukan kewajibannya terhadap sang istri harus dengan nilai 100. Itu baru seimbang. Ya, itu seimbang. Tidak sebaliknya. Nah, disinilah yang jadi menunaikan hak istri sebanding dengan kewajiban yang ditunaikan oleh istri kepada suaminya. Ini penting. Ini penting yang harus didengarkan oleh para suami-suami dalam rangka bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pemahaman terhadap hak dan kewajiban, keseimbangan hak dan kewajiban ini sangat perlu. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
berkaitan dengan keseimbangan antara kewajiban suami dengan hak yang harus diterima oleh istri, ya. Penunaian hak suami sebanding dengan hak istri ini juga kita temukan dalam perkataan seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini Ibnu Abbas berkata begini, sesungguhnya aku berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias juga untuk aku. Ini bahasa ini seperti ini luar biasa, bahasa seperti ini ya. Jadi kata Ibnu Abbas, saya berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untuk saya. Jadi kalau ada seorang istri berhias diniatkan untuk menyenangkan suaminya, maka seharusnya seorang suami juga berhias untuk menyenangkan istrinya, bukan menyenangkan istri orang lain. Nah, ini yang terjadi. Nah, pelajaran-pelajaran itibar seperti ini yang dilakukan oleh para sahabat, ini kadang-kadang luput dari pemahaman kita, dari pengetahuan kita para suami. Jadi Ibnu Abbas sudah mempraktikkan ini. Ketika dia berhias, itu dalam rangka untuk menyenangkan istrinya, sebagaimana istrinya berhias untuk menyenangkan suaminya. Jadi kita tidak berbicara tentang wanita kepada suami, tapi kita bicara sekarang adalah dalam konteks kita bicara bagaimana suami terhadap istri. Nanti pada pembahasan yang lain lah kita akan bicara bagaimana seorang istri terhadap suami. Ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita pahami. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kewajiban suami yang harus ditunaikan, dan ini merupakan hak kewajiban suami yang harus ditunaikan, dan ini sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan berumah tangga. Bersabar terhadap perilaku negatif istri. Saya pikir di kajian yang terakhir ini sangat harus benar-benar kita perhatikan. Bersabar terhadap perilaku buruk istri. Ya. Ada perilaku durhaka istri, beda ya. Ada perilaku durhaka istri yang memang betul-betul kita harus, kalau berkaitan dengan hukum Islam, itu harus dijalankan sanksinya berdasarkan hukum Islam. Tapi kalau ada perilaku-perilaku yang lain yang kadang-kadang tidak menyenangkan suaminya, ini disebut dengan perilaku-perilaku buruk istri. Sebagaimana yang kita sampaikan kemarin, cemburu yang berlebihan, iri, dengki, cerewet, suka marah, dan lain sebagainya. Ini kan perilaku-perilaku buruk istri yang biasa didapatkan oleh suami. Nah, berkaitan dengan bersabar terhadap perilaku buruk istri, ini kepada para suami, ada ulama salaf, ya, salafus saleh berkata begini, tidak disebut akhlak yang baik terhadap istri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya. Ya. Jadi tidak dianggap tidak hanya tidak disebut akhlak yang baik hanya dengan menahan diri untuk tidak menyakiti istri. Namun kebaikan itu juga, kebaikan kepada istri juga adalah menahan diri dari termasuk kebaikan kepada istri adalah bersabar terhadap celaan dan kemarahan istri. Bersabar terhadap celaan dan kemarahan istri. Biasanya istri itu kalau misalnya dia marah, dia mencela, mencaci maki kepada suaminya sambil marah. Nah, kesabaran ketika menghadapi kemarahan dan celaan istri ini oleh ulama salaf itu dikatakan termasuk bagian dari kebaikan kepada istri. Jadi bukan sekadar tidak menyakiti istri,
baik dari segi perkataan maupun perbuatan disebut kebaikan kepada istri, bersabar terhadap celaan dan kemarahan istri juga dianggap sebagai sebuah kebaikan kepada istri. Sampai begini para ulama itu menganjurkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita sering dengarkan di ceramah-ceramah agama berkaitan dengan kemarahan istri ini. Ada memang menghadapi kemarahan istri ini dengan cara yang sabar, dengan mempraktekkan kesabaran, ini adalah perkara yang sulit. Ya, perkara yang sulit, perkara yang susah, hanya orang-orang pilihan yang mampu menjalaninya. Ya, hanya orang-orang yang terpilih, memang yang punya keimanan yang kuat, yang bisa menjalani kehidupan bersabar terhadap kemarahan istri. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengar kisah yang disampaikan oleh para penceramah, para dai, para mubalik tentang bagaimana seorang sahabat yang datang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mengadukan perihal pertentangan, percekcokan, pertengkaran dalam rumah tangganya kepada Sayyidina Umar. Ada ulama mengatakan bahwa sahabat yang datang kepada Umar itu adalah sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Dia datang kepada, jadi Abu Darda ini datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia datang, jadi setelah bertengkar dengan istrinya, kemudian dia ingin mengadukan karena mungkin dia dimarahi oleh istrinya, sehingga dia ingin mengadukan perihal dirinya kepada Sayyidina Umar. Sampai di rumah Sayyidina Umar, ternyata dia dapatkan Sayyidina Umar juga sedang dimarahi oleh istrinya. Jadi Sayyidina Umar itu yang dianggap sebagai, yang digelar sebagai Asadullah, singa padang pasir, orang-orang kafir Quraisy itu gentar kepada, sangat takut kepada Sayyidina Umar, bahkan bukan hanya manusia, orang kafir Quraisy yang takut kepada Sayyidina Umar, setan pun takut kepada Sayyidina Umar. Diriwayatkan kalau misalnya setan berpapasan dengan Sayyidina Umar di satu jalan, maka setan itu pasti akan menyingkir, tidak mau bertemu berpapasan dengan Sayyidina Umar. Tapi ternyata dia dimarahi oleh istrinya dan dia hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Ini Abu Darda karena dimarahi oleh istrinya, dia mengadukan tentang dirinya kepada Sayyidina Umar. Mungkin dia bisa dapatkan nasihat. Tapi ternyata dia dapatkan Sayyidina Umar juga sedang dimarahi oleh istrinya dalam kondisi tidak membantah, tidak hanya sekedar diam. Dan itu saya katakan tadi, memang ini sangat sulit ini. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukan seperti ini. Karena dia lihat Sayyidina Umar dimarahi oleh istrinya, maka dia berkata begini, Idza kana hadza hali Amirul Mukminin, idza kana hadza halu Amirul Mukminin, kalau begini keadaannya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, dimarah dia hanya diam, fa kaifa hali, dan bagaimana keadaan saya atau keadaan orang lain, orang-orang biasa. Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja diam seperti itu, dimarahi oleh istrinya, bagaimana orang lain? Bagaimana saya? Tentunya, wah, ini kan bahasa seperti ini adalah bahasa yang sangat memberikan motivasi kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita agar benar-benar kesabaran terhadap istri itu sangat diperlukan, sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena hanya dengan cara seperti itu bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena kalau keras dengan keras berhadapan, maka kalau tidak termanage dengan baik rumah tangga itu, maka rumah tangga itu pasti akan hancur dan kandas. Nah, Sayyidina Umar seperti itu. Nah, pada saat si Abu Darda mau balik, Sayyidina Umar tahu bahwa ada Abu Darda, maka dia balik, dia suruh kembali lagi. Dia tanya kepada Abu Darda, untuk apa engkau datang? Abu Darda menceritakan bahwa ada pertengkaran rumah tangganya, tapi karena dia lihat Amirul Mukminin dalam keadaan dimarah juga oleh istrinya, maka dia tidak jadi mengadukan itu. Tapi Abu Darda bertanya kepada Sayyidina Umar, kenapa Anda hanya diam ketika dimarahi oleh istri?
Apa kata Sayyidina Umar ketika dimarahi oleh istrinya itu, dia hanya diam. Kata Sayyidina Umar begini, istriku adalah sumber kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dia mengandung anakku, dia memberikan keturunan kepadaku, mengandung anakku, kemudian melahirkan, membesarkan anak-anakku, mendidiknya. Kemudian ada satu kata yang luar biasa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada Abu Darda pada saat dimarahi, yang menjadi penentram dalam hidup Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar begini, aku cukup tentram tidak melakukan perbuatan yang haram disebabkan oleh pelayanan istriku kepadaku. Jadi aku cukup tentram dalam hidup ini ketika saya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram karena pelayanan istri saya kepada saya. Itu kata Sayyidina Umar. Artinya meskipun istrinya itu cerewet, istrinya itu pemarah dan lain sebagainya misalnya seperti itu ya. Tapi ada perbuatan-perbuatan istrinya, ada perilaku-perilaku istrinya, termasuk pelayanan istri yang membuat dia terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang haram. Dan ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Tidak sebanding dengan kemarahan istri. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah ini bisa didapatkan dalam kitab Uqudul Lujain, ya, Uqudul Lujain. Syarah Uqudul Lujain itu ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini seorang ulama Indonesia asal Banten yang lama hidup di Mekah, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Jadi sejarah itu dikutip dari kitab-kitab itu. Nah, jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa meskipun ada perilaku buruk sang istri, perilaku yang tidak menyenangkan hati bagi suaminya, tapi sebenarnya ada kebaikan-kebaikan yang lebih banyak yang Allah sudah siapkan, yang Allah berikan kepada istri itu, yang semestinya menjadi penahan diri bagi suami untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat istrinya menjadi terhina. Itu yang harus dipahami, bahwa jangan ada bahasa kebaikan hujan panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Hanya karena satu kepada dia dimarahi, cerewet dan sebagainya, maka dia lupakan semua kebaikan-kebaikan istri ini. Itu semestinya tidak boleh ada. Ya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabar terhadap istri ini sangat penting. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, itu disebutkan begini, as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahana bihil awliya. As-sabru ala lisanin nisa, bersabar terhadap lidahnya perempuan. Coba lihat, bersabar terhadap lidahnya perempuan, mimma yumtahanu bihil awliya, menjadi cobaan, dia termasuk cobaan para wali. Jadi para wali Allah itu, di antara ujian-ujian, di antara cobaan-cobaan yang mereka dapatkan adalah lidah-lidah istri mereka. Jadi para wali itu adalah mereka yang banyak bersabar dari perilaku buruk istri mereka. Bahkan ada seorang menjadi wali gara-gara sabarnya terhadap istri. Namanya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini dalam kitab di sini disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarat li Saliki Tariqil Akhirat, itu ditulis oleh Habib Zain bin Smith. Itu menceritakan tentang seorang yang ternyata dia menjadi seorang wali hanya karena kesabarannya terhadap istri. Dia bertemu dua orang wali, kemudian
ketika berdoa langsung datang makanan. Kemudian dia juga melakukan hal yang sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dapatkan makanan karena bertahanus di sebuah gua. Dia dapatkan itu karena akhirnya dia berdoa juga kepada Allah dengan bertawasul kepada dua orang ini, pada dua orang wali ini. Jadi ada bertawasul kepada dua orang wali ini untuk bisa dapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia dapatkan makanan yang lebih banyak. Syekh Abdurrahman Bajalhaban ini. Apa yang terjadi kemudian? Ditanya oleh dua orang wali ini. Apa yang Anda lakukan ketika saya bilang, saya bertawasul kepada kalian berdua sehingga saya diterima doa saya kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya tanya kepada kalian berdua, kalian tadi bertawasul kepada siapa? Maka dua orang wali ini mengatakan bahwa kami berdoa kepada Allah, seraya bertawasul kepada Allah dengan perantaraan seorang wali yang bernama Abdurrahman Bajalhaban. Dia kaget, ternyata yang menurut pola ini bahwa dia menjadi wali karena kesabarannya kepada sang istri. Akhirnya dia pulang ke rumah, diceritakan ini kepada istrinya, dan di situ istrinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perlakuannya kepada suaminya. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada prinsipnya berbuat baik kepada istri itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna," wanita itu, tapi Allah menyiapkan kebaikan, Allah sudah menjadikan kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri para istri itu bagi suaminya. Oleh karena itu ini sangat penting untuk kita perhatikan pahami dalam kehidupan berumah tangga, khususnya bagi para suami, bahwa berbuat baik kepada istri itu adalah sesuatu yang sangat dituntut dalam kehidupan beragama. Jadi bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, meskipun hadis ini dianggap sebagai hadis yang lemah, bahwa seorang suami yang bersabar terhadap perilaku istrinya, dia mendapatkan pahala seperti pahala Nabi Ayub yang ditimpa oleh bala. Dan seorang istri yang bersabar terhadap suaminya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala Asia. Ya, Asia istri dari Fir'aun, laknatullah. Ini mungkin menjadi insyaallah motivasi bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita dalam berbuat baik kepada para wanita, khususnya kepada istri kita yang tercinta di dalam keluarga. Dia adalah ibu dari anak-anak kita, kemudian yang sering melayani kita, memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Maka ukuran keimanan, ya, salah satu ukuran keimanan seorang suami itu adalah kebaikannya kepada istri, ya, kebaikannya kepada istri. Itu salah satu ukuran keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi sempurnanya iman seorang itu tergantung akhlaknya yang baik. Ahsanuhum khuluqan, khiyarukum linisaikum, kata Rasulullah. Dan sebaik-baik kalian atau sebaik-baik akhlak kalian itu adalah orang yang baik akhlaknya kepada istrinya. Jadi parameter keimanan salah satunya adalah kebaikan kepada pasangan atau kebaikan kepada istri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dari netizen yang mengikuti kajian ini secara langsung, disilakan. Halo Ustaz. Baik. Dari Kota Gorontalo, tidak menyebutkan nama. Istri saya abdi negara atau PNS dan saya hanya sebagai abang bentor, tapi saya berusaha untuk memenuhi nafkah lahir dan batin termasuk kebutuhan anak. Tapi istri saya sering membandingkan saya dengan orang lain, apalagi yang ada di lingkungan kantornya. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik. Ini pertanyaan dari salah seorang warga dari Kota Gorontalo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kewajiban untuk mencari nafkah itu di tangan suami, menjadi tanggung jawab suami. Nah, ketika suami mencari nafkah, misalnya sebagai abang bentor, ya, maka itu adalah salah satu upaya yang dimampui oleh sang suami. Karena tadi disampaikan bahwa
wujubi nafaqati zaujati wa kiswatiha 'ala rajuli fi hududil istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Jadi fi hududil istita'ah itu harus sesuai dengan kemampuan suami. Jadi kalau suami kemampuannya hanya sebagai abang bentor dalam mencari nafkah, maka itulah nafkah yang harus diterima oleh istri. Nah, persoalannya adalah ketika istri ini sebagai PNS, padahal dia tidak ada tuntutan untuk mencari nafkah. Jadi mencari nafkah bagi seorang istri itu hanya sekedar untuk membantu suami, tapi bukan sebagai tuntutan kewajiban. Nah, karena sekedar membantu suami, maka kalau ada rezeki yang lebih banyak dari suami, itu harus disyukuri, bukan dibandingkan dengan rezeki suami. Karena Allah memberikan rezeki itu berbeda-beda setiap orang. Mungkin rezeki istri lebih banyak dari suami, ya, atau sebaliknya rezeki suami lebih banyak dari istri. Nah, semestinya disyukuri, bukan dibanding-bandingkan, karena memang tidak akan sama, ya, tidak akan sama. Kecuali misalnya kalau rezeki dibanding-bandingkan, tidak ada yang sama. Orang kaya pun yang punya perusahaan yang sama dengan usaha yang sama, itu berbeda rezekinya. Berbeda rezekinya. Nah, kalau misalnya istri membandingkan abang bentor satu dengan abang bentor yang lain, maka pasti akan berbeda. Hari ini tergantung misalnya berapa orang penumpangnya. Tadi kan kita tidak tahu membandingkan suaminya dengan siapa, ya, membandingkan suaminya dengan dirinya atau membandingkan suaminya dengan orang lain yang sesama abang bentor juga. Mungkin abang bentor di sebelah sudah lebih kaya daripada suaminya. Ya, karena memang rezeki itu berbeda-beda, ya. Allahu yarzuqu liman yasha. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi kalau Allah tidak kehendaki untuk mendapatkan rezeki yang banyak, maka sebatas itu rezeki yang diterima. Jadi orang itu hidup berdasarkan rezekinya. Jadi takaran rezeki itu sudah Allah atur setiap orang. Maka sebaiknya sang istri harus tetap bersabar untuk nah, bagaimana sikap suami? Ya, jawabannya tadi, tetap pergauli istri dengan baik dan harus bersabar terhadap perilaku yang buruk istri. Karena untuk menjadi kekasih Allah itu salah satunya adalah kesabaran terhadap istri. Jadi wali-wali Allah itu diuji dengan istri yang tadi itu, ya. Salah satu ujian para wali Allah itu, para orang-orang yang dicintai oleh Allah itu adalah istri, ya. Istri itu dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Baik, mungkin itu yang jawabannya, ya. Baik. Pertanyaan kedua dari Mas Sita, Ustadz Bonembang. Ya. Ustadz, bagaimana jika perempuan, ibu dari bayi itu banyak menitipkan anak ke kakek-kakek dan nenek, sementara si perempuan tidak mempunyai banyak kesibukan? Ya, kalau ini berbicara tentang bagaimana seorang istri itu semestinya dia punya tanggung jawab untuk memelihara anaknya. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang hukum, ya, kalau bicara tentang bagaimana hukum atau kewajiban istri terhadap anak-anaknya, termasuk kewajiban menyusui, itu sebenarnya kewajiban suami. Kewajiban suami untuk mencarikan pembantu bagi istrinya, mencarikan nafkah untuk istrinya, termasuk juga misalnya mencarikan siapa yang menyusui anaknya, ya. Dan ini kan sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Siti Aminah itu menyerahkan kepada orang lain untuk menyusui anaknya. Dan ulama membahas ini dalam pembahasan yang sangat panjang. Kalau kita bahas malam ini akan lebih panjang lagi. Yang jelas bahwa karena menitipkan anak kepada orang tua hanya karena dia tidak ingin pengurus anaknya. Tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, pertimbangan yang baik, pertimbangan yang positif, maka itu baik, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya hanya karena dia malas, tidak mau mengurus anak, repot dan lain sebagainya, sementara dia tidak punya kesibukan yang luar biasa, ini adalah pengabaian terhadap kewajiban istri terhadap anak-anaknya jadi para ulama itu kan bisa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa istri tetap wajib untuk mendidik anaknya, untuk mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya. Tapi ada juga para ulama mengatakan bahwa kewajiban itu hanya pada saat setelah melahirkan, kemudian selanjutnya dia boleh
diserahkan kepada suaminya untuk mencarikan siapa yang bisa mengasuh anaknya dengan sebaik-baiknya, seperti itu ya. Bahkan istri bisa meminta upah kepada suaminya untuk mengurus anaknya. Itu dalam kajian-kajian fikih ya. Ini sengaja saya tidak sampaikan ini memang karena pembahasannya lebih jauh, karena apalagi dalam kajian yang sangat terbuka begini biasanya salah dipahami, itu akan menimbulkan pemahaman yang keliru. Tapi kalau dalam kajian yang khusus di majelis-majelis ta'lim itu biasa ini ilmu yang kita masukkan. Jadi ilmu tentang perbedaan-perbedaan pendapat yang bisa dipahami, seperti itu. Yang jelas pengabaian terhadap kewajiban bagi seorang istri yang tidak punya uzur dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Baik, itu. Terakhir Ustaz, Baik. dari Wayan Sudiarti dari agama Hindu. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya saya agama Hindu dan anak saya agamanya Muslim? Saya meninggal dunia dan saya mewarisi harta saya ke anak sebab ia anak tunggal, atau bagaimana Ustadz? Baik. Kalau bicara harta warisan itu dalam Islam juga diatur. Jadi la yarithul muslim kafir. La yarithul muslimul kafira. Jadi orang muslim itu tidak mewarisi hak dari orang yang non muslim, ya. Itu dalilnya ya. Ini dari Wayan bahwa jadi tidak ada hak kewarisan bagi muslim dengan non muslim. Tapi kalau dalam perdata ya, yang di luar hukum Islam, maka itu yang berlaku adalah hukum yang berkaitan dengan harta kepemilikan antara seseorang dengan seseorang yang diatur dalam undang-undang, mungkin dalam hukum-hukum yang lain, dalam undang-undang, mungkin undang-undang perdata tentang bagaimana pembagian harta dalam satu keluarga. Jadi tidak ada kaitannya dengan agama, ya, tidak ada kaitannya dengan agama. Mungkin hanya sekedar hadiah boleh, misalnya seorang bapak bisa menghadiahkan, ya, karena kan misalnya di Hindu kan mungkin saya tidak tahu tentang bagaimana pengaturan pembagian harta. Jadi kalau misalnya dia berkaitan dengan karena anak yang diasuh ini muslim, atau misalnya anak ini sudah muslim ya, maka kewarisan ini tidak berlaku dalam hukum Islam, ya. Tapi kalau misalnya orang tua memberi harta itu kepada anaknya bukan karena agamanya, tapi karena anaknya, iya nggak ada masalah. Ya, karena memang agamanya itu mungkin agama tidak mengatur, itu Hindu tidak mengatur seperti itu. Tapi kalau ada pengaturan agama tersendiri, maka hukum yang dipakai di agama Hindu yang dipakai, ya gitu. Tapi kalau dalam Muslim tidak ada hukum waris yang berkaitan antara dua agama yang berbeda, seperti itu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kajian kita pada malam hari ini ada kekurangan-kekurangan. Semua kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, yang lebih itu, yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas kekurangan ini kami mohon maaf. Insya Allah kajian kita pada malam ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya bagi para suami yang mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi bahwa ukuran, salah satu indikator keimanan itu adalah kebaikan kepada istri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tuntutan bagi kita semua dalam kehidupan keluarga. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akhiri, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.